Monitoring cooling water perlu dilakukan untuk mencegah korosi, kerak, dan pengotoran yang dapat merusak peralatan dan mengurangi efisiensi sistem. Dampak negatif air pendingin yang tidak diolah adalah: pertama, kerak dapat menghalangi aliran air dan membatasi transfer panas. Kedua, korosi dapat menyebabkan kebocoran atau kegagalan struktural. Ketiga, pertumbuhan mikroorganisme dapat menyebabkan penyumbatan saluran dan merusak komponen. Pertumbuhan kerak dan mikroorganisme dapat mengurangi efisiensi sistem dan mengancam kualitas produk akhir. Terlampir adalah contoh laporan analisa kualitas air. Monitoring engine cooling water pertama kali adalah treatment ekspansi tang menggunakan Arcel CWS 575 dengan dosis 8 liter per 1 ton air. Jika nilai nitrit tidak memenuhi target yang ditentukan, silahkan lakukan treatment menggunakan Arcel CWS 575 dengan dosis sebagai berikut. Pertama, nilai nitrit 300 tambahkan Arcel CWS 575 sebanyak 6 liter dalam 1 ton fresh water. Kedua, nilai nitrit 600 tambahkan Arcel CWS 575 sebanyak 4 liter dalam 1 ton fresh water. Ketiga, nilai nitrit 900 tambahkan Arcel CWS 575 sebanyak 1 liter dalam 1 ton fresh water. Pertahankan nilai nitrit konstan di angka 1000 sampai 2000 ppm untuk menjaga kualitas cooling water tetap baik. Ada beberapa kapal yang menggunakan boiler. Silakan lakukan perawatan dan analisa air boiler. Boiler water treatment BWT perlu dilakukan untuk menjaga kualitas air, mencegah korosi, dan memperpanjang umur boiler. Terlampir adalah monitoring parameter kualitas air boiler. Untuk mencapai hasil monitoring yang bagus, silakan lakukan pengujian analisa air untuk sampel. Pertama, fresh water. Kedua, engine cooling water. Tiga, air boiler bagi kapal yang memiliki boiler. Berikut adalah cara analisa kualitas air. Pertama, ambil sampel air kira-kira 50 ml. Kedua, siapkan test kit analisa air. A. Lakukan analisa nilai pH air menggunakan kertas lakmus dengan cara: pertama, masukkan test strip ke dalam larutan sampel selama 5-10 detik. Kedua, strip digoyangkan untuk menghilangkan kelebihan larutan di test strip. Ketiga, bandingkan perubahan warna dengan skala warna untuk menentukan nilai pH sampel air tersebut dan catat hasilnya. B. Lakukan analisa nilai nitrit menggunakan nitrit Quantofix nitrit 3000 dengan cara: pertama, masukkan test strip ke dalam larutan sampel selama 1-3 detik. Kedua, strip digoyangkan untuk menghilangkan kelebihan larutan di test strip. Diamkan selama 60 detik. Ketiga, bandingkan perubahan warna dengan skala warna. Jika terdapat ion nitrit, akan terjadi perubahan warna dari orange ke warna merah. Keempat, catat hasil dari nitrit dikali 1000 untuk mendapatkan nilai nitrit dalam satuan ppm. C. Lakukan analisa nilai conductivity dan nilai TDI air menggunakan conductivity meter dengan cara: tekan tombol power selama 2-3 detik. Terlihat indikator baterai. Ada 2 mode yang tertera pada display, mode ppm dan mode S. Analisa nilai conductivity air. Pertama, masukkan alat konduktimeter ke dalam wadah sampel. Pilih mode S pada layar dengan menekan tombol set atau hold. Kedua, tunggu hingga hasil analisa muncul pada layar yang ditandai dengan menghilangnya tanda-tanda jam pada bagian sisi kiri atas. Ketiga, catat hasil nilai conductivity air dengan satuan S. Analisa nilai TDI air. Pertama, masukkan alat konduktimeter ke dalam wadah sampel. Pilih mode ppm pada layar dengan menekan tombol set atau hold. Kedua, tunggu hingga hasil analisa muncul pada layar yang ditandai dengan menghilangnya tanda jam pada bagian sisi kiri atas. Ketiga, catat hasil nilai TDI air dengan satuan ppm. Bersihkan alat konduktimeter dengan tisu. Matikan alat konduktimeter dengan menekan tombol power sampai muncul tanda off pada layar. D. Lakukan analisa nilai chloride menggunakan chloride test kit dengan cara: pertama, teteskan 2 tetes difenilkarbazone ke dalam wadah berisi 50 ml air sampel.
Lalu goyang gelas ukur sampai timbul warna merah keunguan. Kedua, tambahkan 1 tata solusin nitrik acid. Lalu goyang sampai warna larutan menjadi kuning. Note: jika tidak berubah menjadi kuning tetapi berubah warna menjadi biru keunguan, maka proses analisa dihentikan dan nilai kloridenya adalah 0 ppm. Ketiga, jika larutan berubah menjadi warna kuning, ambil larutan H3815 sampai 0 dengan menggunakan alat suntik sampai batas terah. Keempat, lakukan titrasi sambil gelas ukur digoyang sampai larutan berubah menjadi warna biru keunguan. Baca tanda tera pada alat, suntik dikalikan faktor 100 untuk mendapatkan angka AMJ atau L. ppm chloride. Demikian prosedur analisa air yang saya sampaikan. Silakan lakukan analisa air di kapal setiap 1 minggu sekali untuk memenuhi kuantiti laporan kapal. Atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.